Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pada manusia, berupa sistem peredaran darah, tubuh manusia membutuhkan sistem sirkulasi yang baik karena darah tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh. Bagian tunika media memiliki peranan penting dalam mempengaruhi tekanan darah dan juga aliran darah. Karena tunika media mengandung otot polos yang dapat berkontraksi untuk melebarkan maupun mengecilkan ukuran pembuluh darah. Berikut merupakan gambar dari histologi arteri dengan vena. Arteriol merupakan percabangan dari arteri. Jika dilihat dari diameter, ketebalan dinding, dan otot polosnya, arteriol lebih sedikit dan lebih tipis dibandingkan dengan arteri. Dia tidak memiliki jaringan elastik dan jaringan fibrosa, serta lapisan endotelnya hampir sama. Arteriol dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metariol, yaitu adalah cabang arteriol. Lalu lapisan otot polos hanya sebagian melingkari dinding. Yang kedua ada sphincter prekapiler, yaitu ada cincin otot polos. Ya, lalu jika relaksasi, darah menuju ke kapiler. Dan jika kontraksi, darah menuju vena. Berikut merupakan gambar dari metarteriol. Kapiler, yaitu dinding hanya dibentuk oleh selapis sel endotel. Sel perisit atau sel kontraktil membungkus kapiler di bagian luar. Sel kontraktil mengatur permeabilitas kapiler. Sekresi faktor pertumbuhan kapiler dapat berubah menjadi sel endotel atau otot polos. Kerusakan perisit menjadi retinopati diabetik. Dinding arteri 2 kali lebih tebal dibandingkan dinding vena. Namun, bagian lumen, yaitu tempat darah mengalir dari vena, itu 5 kali lebih besar dibandingkan lumen arteri. Dan untuk pembuluh darah yang memiliki lumen terkecil dan juga dinding tertipis, yaitu adalah pembuluh darah kapiler. Selanjutnya, distribusi darah. Darah paling banyak terakumulasi di vena sebanyak 64%. Darah lebih banyak terdistribusi di vena karena arteri memiliki sistem untuk distribusi atau bisa kontraksi. Selanjutnya merupakan gambar dari distribusi darah pada saat kita beristirahat. Ketika kita berolahraga, aliran darah akan berubah secara drastis, terutama di otot, di kulit, dan juga di jantung. Untuk otak, tidak ada perubahan aliran darah karena otak memerlukan darah agar tetap stabil. Selanjutnya adalah diameter arteriol aliran. Hukum Poiseuille, delta P lebih besar daripada F. Jika R bertambah 2 kali, maka F akan meningkat sebanyak 16 kali. Dan jika R berkurang 2 kali, maka F akan menurun sebanyak 16 kali. Nah, berikut ini merupakan gambar dari diameter arteriol aliran. Diameter arteriol resistensi berdasarkan Poiseuille's Law tahun 1840 menerangkan bahwa resistensi sama dengan 8 NL per PR pangkat 4 atau resistensi sama dengan NL per R pangkat 4. Makin panjang vaskuler, maka makin besar nilai resistensi. Jari-jari bertambah 2 kali, maka resistensi menurun 16 kali, sedangkan jari-jari berkurang 2 kali, maka resistensi meningkat 16 kali. Diameter arteriol resistensi vaskuler terbagi menjadi 2. Yang pertama, diameter lumen lebih besar dibandingkan resistensi perifer dan tekanan darahnya menjadi lebih kecil. Yang kedua, diameter lumen lebih kecil dibandingkan resistensi perifer dan tekanan darahnya menjadi lebih besar. Berikut merupakan gambar dari diameter arteriol. Terdapat 3 pengaturan diameter vaskuler. Pada fase konstriksi, diameter vaskuler mengecil karena otot-ototnya melakukan kontraksi. Pada fase dilatasi, diameter vaskuler membesar dan otot-ototnya mengalami relaksasi. Sedangkan pada vaskular tonus, otot polos dalam kondisi kontraksi parsial. Pengaturan diameter vaskuler terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah autoregulasi myogenik, yang kedua adalah parakrin, atau zat dihasilkan oleh sel berdekatan, yang ketiga saraf autonom, dan yang keempat adalah hormon. Autoregulasi myogenik. Stimulus itu adalah renggangan dinding vaskuler, lalu ditentukan oleh kadar Ca.
Jika kadar CA lebih besar disebut dengan vasokontraksi. Parakrin. Parakrin dihasilkan oleh endotel, metabolisme otot, dan jaringan yang dipendarahi, serta O2, NO, CO2, H+, asam laktat, adenosin, renin, histamin, serotonin, atau trombosit. Berikut merupakan gambar dari parakrin. Berikut merupakan tabel sistem saraf otonom. Hormon. Hormon pertama yang akan saya jelaskan adalah renin. Itu dia dihasilkan oleh ginjal mengaktifkan angiotensinogen. Lalu yang kedua ada angiotensinogen. Ia berbentuk hormon inaktif, dihasilkan oleh hepar, lalu diaktifkan oleh renin menjadi angiotensin 1. Lalu yang ketiga ada angiotensin 2, di mana AC mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ia berbentuk aktif dan vasokonstriktor. Untuk yang D, ADH atau vasopresin, dihasilkan hipofise posterior yang meningkatkan reabsorpsi Na dan air vasokonstriktor. Untuk yang D, aldosteron, dihasilkan oleh kelenjar medula adrenal vasokonstriktor. Dan yang terakhir, untuk yang F, atrial natriuretik peptide atau ANP, dihasilkan oleh miosit dinding atrium bagian atas, menghambat sekresi renin. Aldosteron menurunkan reabsorpsi sodium, menghambat efek katekolamin, dan bersifat vasodilator. Kapiler, yaitu dinding hanya dibentuk oleh selapis sel endotel, sel perisit atau sel kontraktil, membungkus kapiler di bagian luar, sel kontraktil, mengatur permeabilitas kapiler, sekresi faktor pertumbuhan kapiler, dapat berubah menjadi sel endotel atau otot polos, kerusakan perisit menjadi retinopati diabetik. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan oleh darah pada dinding vaskuler. Tekanan darah terbagi menjadi dua macam, yaitu tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan darah saat ventrikel berkontraksi disebut tekanan sistolik, sedangkan tekanan darah saat ventrikel relaksasi disebut tekanan diastolik. Tekanan darah diukur saat jantung berdetak dan dalam periode istirahat di antara detak jantung. Pengukuran darah yang dipompa melalui arteri saat ventrikel jantung memompa disebut dengan tekanan sistolik atau sistol. Lalu pengukuran untuk periode istirahat disebut dengan tekanan diastolik atau diastol. Berikut adalah tabel tentang tekanan darah sistolik dan diastolik dari setiap kategori. Pulse pressure merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh jantung tiap denyutnya. Disebut juga sebagai tekanan nadi, yaitu selisih tekanan sistolik dan diastolik. Pulse pressure yang normal umumnya berada pada 40 mmHg. Selanjutnya adalah faktor pengaruh tekanan darah. Yang pertama berdasarkan curah jantung. Curah jantung meningkat maka tekanan darah juga akan meningkat. Dan yang kedua adalah resistensi perifer. Resistensi perifer meningkat maka tekanan darah akan meningkat. Mean arterial pressure adalah tekanan arteri rata-rata selama satu siklus denyutan jantung yang didapatkan dari pengukuran tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol. Nilai normal dari MAP adalah berkisar antara 70 sampai 100 mmHg. Selanjutnya perpindahan cairan dibagi menjadi dua. Yang pertama tekanan hidrostatik, yaitu dari tekanan tinggi ke rendah. Yang kedua tekanan osmotik, yaitu dari konsentrasi rendah ke tinggi dan protein ke tekanan osmotik, koloid atau onkotik. Berikut ini merupakan gambar perpindahan cairan. Gangguan keseimbangan filtrasi absorpsi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tekanan hidrostatik meningkat, itu di mana gagal jantung kanan. Lalu ada obstruksi vena atau saluran limfa. Yang kedua ada tekanan onkotik menurun. Yang pertama ada hipoalbumin. Hipoalbumin adalah istilah untuk menyebutkan kadar albumin yang rendah dalam tubuh. Lalu ada malnutrisi, gangguan fungsi hepar.